حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Betapa banyak orang hari ini yang masih menyembah sapi, yang masih menyembah ruh-ruh, yang masih tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, miliaran manusia. Tapi kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat agung sekali. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tauhid asma wa sifat, yang mana seseorang tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang dirinya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini tidak boleh kita melanggarnya, tidak boleh kita menyelisihinya, karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah sendiri. Dan tidak ada sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, atau menamai Allah, mensifati Allah dengan nama selain namanya, atau menserupakan Allah dengan makhluk, atau mentakwil sifat-sifat Allah yang maknanya benar, ya, dipalingkan kepada selain yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia telah berbicara kepada Allah tanpa ilmu. Dia berdusta terhadap Allah dan Rasulnya, maka dosanya besar. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi ayat 15. Jadi dosanya besar sekali terhadap mendustakan tauhid asma wa sifat. Maka dosa yang sangat besar sekali ketika seseorang mendustakan Allah Subhanahu wa taala atau mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita tentang tauhid asma wa sifat. Ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'ih. Apa tauhid asma wa sifat itu? Ya, apa kira-kira tauhid asma wa sifat ini? Kata beliau al-mu'allif, huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih, yaitu menetapkan yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tentang dirinya di dalam kitabnya. Au
wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahih alal haqiqati. Ya, atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih secara hakiki, bila ta'wil wala tafwid, tanpa ta'wil. Ya, tidak boleh kita ta'wil wala tafwid, ya, tanpa tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya. Kemudian wala tamsil, tanpa menyerupakan, ya, menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Wala taqtil, dan tanpa meniadakan, ta'til. Kal istawa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha, seperti sifat istiwa, sifat turun, sifat tangan, dan yang lain-lain sebagainya yang sesuai dengan, ya, mimma yaliku bikamalihi, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, surah An-Syu'ara ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Syu'ara ayat 11. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita, ya, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, ya, memalingkan dari makna yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti mentakwil, memalingkan makna. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Lalu yad di sini kita palingkan kepada kekuasaan. Ini tidak benar, ya. Ahlus sunnah menetapkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah mengatakan wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Tak boleh kita takwil pendengaran Allah, penglihatan Allah dengan selain dari makna yang sebenarnya. Misalnya dengan kekuasaan atau dengan apa, ya, dipalingkan dari yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau misalnya tafwid, ya, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Menyerupakan misalnya tangan Allah dengan tangan makhluk, kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk, ya. Menyerupakan Allah dalam pengaturan misalnya, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Seperti ada orang berkeyakinan dewa-dewa itu mengatur angin, mengatur alam semesta, ya. Ini jelas menyelisihi. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk atau makhluk menyerupakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kekuasaannya, ya, di dalam kerajaannya, di dalam kekuatannya, ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Tidak ada yang bisa menyaingi, menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Atau ta'til, meniadakan, ya. Ini juga tidak boleh, ya. Apabila Allah menetapkan demikian, ya, misalnya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, ya, jangan kita maknai turun itu seperti kita, ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Kenapa kita harus mempertanyakan tentang Allah? Ya. Kita tidak boleh mempertanyakan tentang Allah, ya. Laisa wa kaifa. Tetapi kitalah yang akan ditanya apa yang telah kita perbuat. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, maka kewajiban kita ya membenarkan apa yang Allah kabarkan. Misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istawa 'alal 'arsy, ya. Allah di atas arasnya, ya. Murtafaqa, ya. Sesuai dengan ketinggiannya, kemuliaannya, kebesarannya. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Misalnya seperti ini, ada orang, ini manusia saja contohnya. Ketika garim masjid misalnya, dia di dalam masjid, dia mengatakan saya di dalam masjid, saya pakai baju gamis, saya pakai sarung, saya pakai peci hitam. Lalu orang di luar mengatakan, enggak, Anda tidak di dalam masjid, Anda di dalam rumah misalnya, Anda tidak pakai peci, Anda tidak pakai sarung, ya, Anda tidak pakai baju koko dan semisalnya. Terus orang yang mengomentari, ya, orang yang di dalam masjid yang disalahkan atau orang yang di luar masjid? Tentu orang yang di luar masjid. Orang yang di dalam masjid dia mengkabarkan, saya di dalam masjid, saya garim, ya, saya pakai peci hitam, saya pakai sarung, saya pakai baju koko dan seterusnya. Lalu orang di luar bilang Anda tidak di dalam masjid. Lalu orang di luar bilang Anda tidak di dalam masjid, Anda di rumah, Anda tidak pakai peci hitam, Anda tidak pakai sarung dan seterusnya. Yang salah orang dalam atau orang di luar? Yang salah jelas orang yang di luar. Maka apabila Allah, ya, lebih daripada makhluk, Allah yang mengkabarkan, kita hanya membenarkan apa yang Allah kabarkan, ya, apa yang Allah beritakan, apa yang Allah kasih tahu. Maka kewajiban kita hanya membenarkan. Jadi kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW menurut apa yang pantas bagi Allah, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa ta'if, tanpa tamsil, ya. Ta'til artinya adalah menghilangkan makna atau sifat Allah. Ta'yif mempersoalkan hakikat Allah dan sifat Allah dengan bertanya bagaimana, kaifa dan seterusnya. Tamsir adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Ini jelas adalah kebatilan, ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Dia Maha mendengar, ya. Huwas Sami' Al-Basir, Dia Maha melihat. Maka kewajiban kita tetapkan seperti yang Allah tetapkan, ya. Jangan kita palingkan. Bagaimana mendengarnya Allah, melihat berarti Dia sama dengan manusia? Tidak sama. Contoh, manusia dengan burung, gajah, sama-sama punya telinga. Sama enggak telinganya? Tidak sama. Telinga gajah, telinga burung, telinga manusia. Ini makhluk tidak sama. Dia sama-sama punya telinga. Begitu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa huwas sami', Allah punya telinga, Allah Maha mendengar, berarti punya telinga. Wa huwas sami'ul basir, Allah Maha melihat, ya. Tapi jangan disamakan penglihatan Allah dengan kita. Allah melihat apa yang di belakang, apa yang di depan, apa yang di atas, apa yang di bawah, apa yang di kiri, apa yang di kanan. Semuanya Allah melihatnya. Allah Maha mengetahuinya. Ya, jangan disamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah diberi nama dan disifati nama dengan sifatnya yang mulia, yang apa Allah tetapkan tentang dirinya dan apa yang tetapkan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah. Maka jangan kita langgar, jangan kita selisih, karena Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya, Rasulullah yang lebih mengetahui tentang Allah ketimbang selainnya, ya. Maka tidak ada yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan Allah itu sendiri. Dan tidak ada sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasulnya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau memahami Allah dan menyifati Allah dengan nama dan sifat-sifat makhluknya, atau mentakwilnya, memalingkan maknanya, ya, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, faman aghlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi ayat 15. Manhaj salaf, para sahabat, para tabi'in, ulama pada kurun ke waktu, ya, pada kurun waktu ke waktu, ya, dari zaman ke zaman, mereka tidak, ulama Ahlus Sunnah tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mentaif dan tidak tamsil, memalingkan, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita wajib mengimani dan menetapkan sebagaimana, ya, yang datang apa adanya, ya, tanpa ta'rif mengubah, tanpa ta'til menafikan, tanpa ta'if menanyakan bagaimana, tanpa tamsil menyerupakan. Maka kewajiban kita, ya, adalah menetapkan sifat-sifat Allah, apa yang telah Allah tetapkan tentang dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, dan dengan apa yang disifatkan oleh as-sabiqunal awwalun, ya, seperti yang ditetapkan salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullah fi kulli lailah ila sama'id dunya, rawahu Muslim. Allah turun pada setiap malam ke langit dunia. Hadis riwayat Muslim yang mengatakan turun itu Allah. Turunnya bagaimana? Turun sesuai dengan keagungan Allah. Ya, tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai satupun dari makhluk-makhluknya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengkabarkan tentang hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi, langit dan segala isinya dengan tangan. Bumi, langit dan segala isinya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, siapa raja? Mana raja-raja? Ya, akulah raja. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan. Tidak ada, ya, yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini dapat kita pahami, kata para ulama, bahwasanya Allah bisa menggenggam langit dan bumi, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalau Allah itu turun, Allah itu naik, ya, itu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Jangan kita tanyakan. Kita yang begitu kecil, seperti kita memegang semut misalnya, atau ada makhluk yang lebih kecil dari semut, kita genggam misalnya, lalu kita katakan saya turun, lalu apakah kita akan protes? Ya, ini kita, ya. Maka kalau Allah mengatakan yanzilullah fi kulli lailah ila sama'id dunya, Rasul mengatakan, hadis riwayat Muslim, Allah turun pada setiap malam ke langit dunia. Ya, makanya siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Siapa yang mohon ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni. Maka di sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat mustajabnya doa, waktu dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW menasihati Abu Hurairah tentang 3 hal? Wahai Abu Hurairah, jangan engkau tinggalkan 3 hal. Ya, salah satunya adalah salat malam. Ya, kemudian bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, beliau senantiasa mengerjakan salat duha, salat sunnah duha, dan menjaga witir sebelum tidur, ya, menjaga witir sebelum tidur. Jadi setiap malam dianjurkan witir, ya, kemudian juga salat sunnah duha dan salat malam. Dan ini jangan engkau tinggalkan wahai Abu Hurairah.
Ini pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah dan kepada kita semuanya. Maka kedekatan seorang hamba kepada Allah yang paling dekat itu adalah ketika apa? Ketika dia sepertiga malam terakhir. Imam Ahmad rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang disifati oleh Allah tentang dirinya, untuk dirinya, atau apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak boleh melampaui Al-Quran, tidak boleh melampaui Al-Hadis. Itulah manhajus salaf, itulah manhajnya salaf. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya, dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa ta'yif. Tanpa ta'til, menghilangkan makna atau sifat Allah, tanpa ta'yif, mempersoalkan hakikat asma dan sifat Allah dengan bertanya kaifa, bagaimana, tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Ya, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka setiap yang mengharuskan adanya kekurangan, ya, maka itu bukanlah zat, ya, yang maha sempurna. Adapun yang maha sempurna, dia tidak memiliki kekurangan, yaitu hak benar adanya. Kita mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya adalah hak benar adanya, tidak mengandung teka-teki, tidak mengandung kekurangan, ya, tidak untuk ditebak-tebak, ya. Artinya bisa dipahami, ya, sebagaimana yang dimengerti dari pembicaraannya. Seperti kita gambarkan tadi, ada orang mengkabarkan tentang dirinya di dalam masjid, kita paham dia mengkabarkan tentang dirinya. Apabila Allah mengkabarkan tentang dirinya, jauh lebih mudah kita pahami, tapi tanpa harus kita palingkan dari makna yang sebenarnya. Apalagi yang berbicara itu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, apalagi yang berbicara itu adalah Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Manusia yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paling fasih dalam menjelaskan ilmu, yang paling baik serta mengerti menjelaskan atau memberikan petunjuk, maka kewajiban kita menetapkan apa yang telah Allah dan Rasul tetapkan, ya. Maka tidak boleh kita memalingkannya dari apa, ya, yang telah ditetapkan, yang diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, menurut apa yang pantas bagi Allah, ya, tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa ta'yif, tanpa tamsil, ya, berdasarkan firman Allah tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syu'ara ayat 11. Demikian saja, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة